Oke teman-teman, ketemu lagi dengan komentator saham. Saya Surya. Saat ini saya mengisi di channel satunya ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa, melihat, mereview kembali beberapa saham yang akan saya awali dengan saham Adikarya ya, dan tentu juga teman-temannya Adikarya. Jadi Adiwika, PTPP, WSKT seperti itu. Oke teman-teman, ini untuk saham Adikarya ini kalau kita lihat nih teman-teman ya, kita lihat untuk Adikarya kemarin itu dalam tren turun ini teman-teman ya, ini udah berhasil di break ya, udah berhasil di break. Jadi kecenderungannya gimana? Ya berarti kita gunakan tren satunya teman-teman. Kalau kemarin kita cari tren naiknya karena ini udah breakdown. Nah, sekarang untuk Adikarya ini kita akan gunakan tren yang lain, yaitu tren yang kita gunakan adalah tren naiknya di sini. Dari sini ya, teman-teman. Nah, kita lihat untuk Adikarya ini seperti apa ceritanya, kok dia masih turun terus gitu ya. Jadi ini saya perkirakan di sini ya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat ini ya untuk saat ini, kalau Adikarya kalau kita tarik dari tren ini adalah swing low-nya, kemudian ini adalah swing high-nya. Nah, kita lihat Adikarya ini di dalam tren ini dia koreksi pas di dead cross di sini di 23 ya. Dari 2050 ke 1600 ke 23. Nah, kemudian ke 38. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan Adikarya ini kembali lagi ke atas. Jadi kalau misalkan Adikarya ini naik koreksi sampai 23, sampai 38, terus dia kembali ke atas. Ini berarti dia melanjutkan tren naiknya di sini. Dia menyalurkan tren naiknya ya ke atas terus ya, seperti itu. Dengan catatan koreksinya hanya sampai 23 dan 38, yaitu di 1682 dan 1450. Namun nyatanya untuk Adikarya ini, dia sekarang tidak ngambil ke atas ya. Dia dari sini teman-teman ya, dia dari koreksi ini 23, kemudian ke 38. Nah, biasanya orang itu kan akan menjemput atau antri untuk Adikarya ini, antri dari satu saham itu di 50-nya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari September sampai Januari, itu Adikarya itu 50%-nya di sini ya. 50% retracement Adikarya itu di sini. Jadi apa yang dapat kita ceritakan, jadi apa yang dapat saya sampaikan ke teman-teman, bahwa dalam tren naik ini Adikarya, itu di bulan ini Februari, awal Februari itu dia sentuh di 50 retracement-nya di 1275. Nah, terus dari 50 itu kalau yang bulan kemarin, bulan Februari itu langsung naik lagi, dia ke 38 dan hampir ke 23. Terus ceritanya gimana? Terus ceritanya kan dia turun, sempat lagi testing 38 atau 1450, tapi tidak kuat, dan berapa hari ini dia bermain terus di situ. Ini yang perlu kita khawatirkan. Karena saat ini Adikarya itu di 50, di 38, di sini nggak kuat kan dia. Maka ada kemungkinan dia akan testing di sini. Sekarang kan di breakdown nih di 50. Atau 1274 di breakdown. Jadi untuk Adikarya saat ini untuk resistannya itu di 1274 resistannya. Sedangkan supportnya ada di retracement 61 atau di 1100. Di sini teman-teman. Di situ ya. Itu untuk Adikarya. Itu untuk Adikarya yang perlu kita waspadai teman-teman. Saat ini kondisinya seperti itu.
Nah, kalau kita lihat nih, di sini ada tahanan enggak, Pak? Di sini ada tahanan. Di kisaran 50 ada tahanan. Ya, semoga tidak turun lebih dari situ. Tetapi kalau misalkan turun lebih dari situ, teman-teman mesti siap di 61 di sini. Nah, seandainya misalkan ini 61 ini adalah tahanan kuat, maka ya kalau misalkan dia mantul, misalkan dia turun nanti ke 61 seperti ini, kalau mantul itu ya minimal targetnya dia sampai ke sini naiknya, jadi ke sini lagi seperti itu. Targetnya seperti itu. Nah, kita lihat titik ini adalah di 1100 teman-teman ya. 61 itu di 1100. Kita akan lihat 1100. Saya nggak bisa lihat ke kirinya, udah habis ininya datanya. Kita nanti pakai yang weekly. Nah, sekarang saya cuma mau lihat lagi. Nah, di sini secara tren gimana? Kalau kita menganalisa berdasarkan TVM, tren momentum volume, saat ini trennya dia breakdown dari supportnya. Tapi gimana dengan volumenya? Volumenya sih sebenarnya tipis terus. Dia adikarya ini sejak sekitar bulan pertengahan Februari ini kecil tipis. Ya, momentum juga jelas pasti di bawah 0 karena nggak ada pergerakan. Dan MACD juga. Itu adalah secara ini teman-teman, secara daily. Nah, kalau kita lihat di weekly, lebih ngeri lagi kalau kita bicara weekly. Kalau kita bicara weekly lebih ngeri. Kenapa? Karena banyak yang bisa saya ceritakan nih. Nih, jadi saat ini untuk weekly-nya, ini jelas tidak bisa bertahan di MA 200. Jadi sebenarnya sejak awal Maret, bukan awal Maret ya, sejak pertengahan Februari itu sudah nggak kuat lagi, udah kembali turun di bawah MA 200 weekly-nya. Jadi turun. Nah, saat ini terjadi saat ini sudah harganya di bawah moving average 200 di sini. Moving average 200 weekly juga terjadi dead cross. Ini dead cross. Kalau dari sini simple aja sih, kalau dengan mata telanjang aja, dengan mata langsung seperti itu, kita bisa lihat di sini. Ini area demand-nya dia di sini. Wow, itu di 600-an ya, sangat mungkin ke arah situ karena di sini juga momentumnya juga dalam dan ini enggak ada volume. Ya, momentumnya nih dalam nih turunnya nih. Model-modelnya nih dalam seperti ini. Jadi kalau di area sini sih ya ada sedikit tahanan di sini, itu ya di 1100. Tapi kalau di bawahnya nggak ada, adanya di sini di 600-an. Nah, apakah bisa sampai ke situ ya? Kita lihat saja seperti itu. Nah, itu adalah weekly-nya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Sekarang kita lihat dari chart ini ya, dia kan koreksinya ke berapa sih? Nih di sini ya, kita tarik dari sini. Nah, saat ini kalau dari weekly, dia 61-nya itu nanti di kisaran 1130. 1130. Jadi, yang mesti teman-teman perhatikan, di 1120 kalau weekly ya. Silakan teman-teman lihat atau catat di area sini ya. 1130 kalau weekly, itu supportnya di situ. Di sini kalau yang di daily tadi kan saya nggak bisa cerita karena datanya kurang. Nah, kalau di sini memang di area ini ada support. Jadi kemungkinan jadi 1100 itu ada tahanan untuk adikarya di situ. Itu cerita saya untuk adikarya. Jadi saya lanjutkan lagi. Nah, ke daily-nya, kalau daily tadi kan saya udah ceritain ya, kemudian saya lanjutkan. Cerita saya lanjutkan ke Wika, teman-teman. Wika sebenarnya dan teman-temannya itu ceritanya sama. Jadi saya bisa ceritakan sama karena ya secara bentuk mereka sama semua kan. Seperti ini, saya ke daily dulu aja teman-teman. Saya ke daily ya. Oke, saya hilangkan dulu indikatornya supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, seperti ini, saya geser ke
sini. Nah, untuk tren yang saya gunakan itu kan dari sini ya. Dari sini ya sampai perkiraan sampai sini. Nah, ini udah hampir sampai 61 semua. Ini untuk Wika. Jadi untuk Wika untuk support di 1580. Di sini 1580 untuk supportnya. Untuk resistannya 1750. Di 1580 itu adalah retracement 61. Ada pantulan di sini. Ya, seperti itu. Polanya sih sebenarnya cukup terbaca untuk Wika ini. Jadi ini sebagai support, 50 sebagai resistan dan cukup nurut pergerakannya sebenarnya. Pergerakan harga dari Wika ini cukup nurut, areanya di situ. Terus kemudian kalau ke atasnya seperti ini. Jadi teman-teman hafalin aja area-area saat ini. Jadi untuk saat ini, untuk Wika, dia itu supportnya di 1583. Itu belum di breakdown. Di penurunan kemarin aja dia belum breakdown. Cuman karena memang satu grupnya pada turun semua ya, orang-orang lepas barang dulu seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih di sebelum-sebelumnya, titik tahanannya untuk Wika di mana? Di sini. Pas di MA 200. Kalau di daily-nya MA 200-nya di sekitar 1470. Jadi kalau Wika bermain di bawah 1470, dia masuk bearish area. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan datanya udah habis nih. Jadi kalau di sini supportnya di 1580 ya. Saya lihat di weekly. 1580. Nah, di weekly saya bisa cerita apa untuk Wika ini. Nah, di weekly untuk Wika ini nih teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tren bulan Maret. Nah, di sini saat ini dia sampai di 50. Sampai di sebentar, saya seret ke sini. Nah, kalau di sini dari Maret atau setahun yang lalu tuh di sini. Ya, jadi kalau dari tren ini, dia saat ini untuk Wika ini, dia hampir sampai di 50. 50 retracement. 50 retracement tuh sempat dites itu. Kapan? Itu ditesnya 1 Januari. Bukan 1 Januari, bulan Januari, tanggal 25. Dan ini hampir testing lagi. Ya, ini untuk Wika ini dia terjadi dead cross itu tanggal 10-an Maret, 8 Maret. Nah, kita lihat nih. Kalau dengan indikator. Nah, dia indikatornya untuk momentum sendiri udah lemah nih. Dari sekitar 3-4 minggu yang lalu udah lemah. Nih, di bawah 0. Terus momentumnya juga udah bahkan udah 1, 2, 3, udah 6 minggu. Momentumnya di bawah 0. Jadi kalau dari sini, dari sistem saya, udah bisa kebaca sih sebenarnya di sini ini udah melemah sekali. Dari sini ini udah melemah. Harga udah turun drop ya dengan volume. Jadi dropnya harga tuh dengan volume. Ini nggak bisa bohong. Dropnya harga kan dengan volume nih di sini. Nah, ini volume, pada saat volumenya drop, otomatis kan ini MACD-nya turun kan, karena maksudnya harga volume, maksud saya harganya drop, volumenya naik, jadi pada saat harganya turun, volume naik, itu pasti semua indikator akan turun, memang dia sudah nggak ada tenaga lagi, seperti itu, nih. Sini juga. Ini udahlah untuk weekly teman-teman ya. Kalau weekly itu kan teman-teman tradingnya nggak pakai weekly tentu. Ini kan saya melihat gambar secara umumnya. Kalau teman-teman mau melihat data yang tadi, yang daily. Saya lanjutkan PTPP teman-teman ya. PTPP. Nah ini PTPP. PTPP juga sama teman-teman. Nah saya cerita dulu ke daily dulu. Supaya teman-teman tahu ceritanya seperti itu. Bentuknya sih sama semua. Nah, bentuknya seperti ini kan. Nah, ini kalau kita tarik trennya juga sama. Paling beda-bedanya sedikit saja. Nah, kalau kita tarik trennya, ya saat ini kan, kalau untuk PTPP ini dia
hari ini dia break 50 retracement atau break 1585. Jadi untuk PTPP daily itu untuk support di 1400. Kalau support Fibonacci 1400, support resisten Fibonacci-nya di 1585. Tapi kalau teman-teman mau mencari support terdekat di sini loh, ini support terdekat. Karena di sini ada rejection, di sini juga ada rejection yang berdekatan. Nah, ini area demand ya. Tapi kalau di sini nggak kuat, ya bisa ke bawahnya lagi karena di bawah juga ada area demand di sini. Di sini area demand. Demandnya ada di sini, ada demand. Kemudian di sini ada tahanan lah, demand seperti itu lagi. Ya. Ya mendekati area moving average 200-nya. Nah, kalau kita lihat di weekly-nya sama sih sebenarnya ceritanya, tidak kuat di moving average ini. Moving average 200 sudah turun ke bawah, bahkan per 2 minggu ini udah breakdown atau apa ya istilahnya, sudah dead cross moving average 5 ke 20. Kalau sekilas dari sini sih bisa nyampe sini loh teman-teman. Nah, di sini bisa nyampe ke 700-an lagi. Kalau teman-teman lihat dari tren weekly-nya, misalkan kita tarik tren koreksi weekly-nya itu di sini. Nah, ini. Sekarang ini di 50, di 61-nya ya di 1400 itu untuk PTPP. Kalau lihat base-nya ya di sini, ini base-nya udah di bawah. Nah, saya lanjutkan. Oke teman-teman, ini untuk WSKT teman-teman ya. Nah, ini untuk WSKT teman-teman lihat nih. Untuk WSKT secara daily, nah teman-teman tarik dulu. Tarik Fibonacci-nya seperti ini. Kalau WSKT sebentar. Saya cari dulu ininya supaya enak dilihat. Nah, seperti ini. Oh, agak meleset sebentar, tunggu dulu. Ya, ini. Untuk tren daily-nya seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti ini. Saat ini untuk WSKT itu di sini dia. Supportnya itu kalau support Fibonacci-nya kita gunakan di 1283. Resistannya di 1471. 1471 di sini. 1471. Nah, terus kemudian di sini teman-teman kalau teman-teman mau net juga, tuh di sini juga ada support sebenarnya di 1400-an. Jadi besok mesti lihat dulu break dari sini nggak? Karena kalau break dari sini ya tujuannya berikutnya kan di 1283. Di sini juga ada area pantulnya juga soalnya. Jadi untuk daily WSKT itu support terdekat ya di saat ini di 1390, berikutnya di 1283. Resistannya di 1471. Oke teman-teman, itu update saya untuk saham Karya, Adikarya, Wika, PTPP, WSKT ya. Oke, terima kasih teman-teman.